Oke, selamat malam bolo-bolo. Jadi di konten motovlog kedua kali ini saya akan mencoba mengambil video di kondisi malam hari ya. Jadi kali ini saya menggunakan HP juga. Saya pakai iPhone 13 di mode 0,5 30 fps. Jadi kayak ginilah kelihatannya kalau malam hari. Dan saya kemarin ngedit di motovlog pertama itu bener-bener gak nyadar ya. Aku minta maaf ya kalau audionya ternyata di pertengahan video sampai terakhir itu aku ngomongnya bener-bener ngegas. Jadi ya gitulah, kalau konten itu biasanya nggak sadar bolo, jadi ngomongnya suka kelepasan gitu, ngegas. Nggak bisa kalau mau ngomong pelan gini, malah nggak fokus. Ya ini tak cobalah sambil latihan. Ini sekarang saya posisi di kawasan industri Kendal ya. Jadi habis jemput istri pulang kerja, sekalian ngetes HP-nya kalau dipakai motovlog malam hari itu kayak gimana. Aku juga belum tahu sih hasilnya bakal kayak gimana, apa nanti bakal banyak noise atau getar-getar, soalnya kan ini di mode 0,5 apalagi cuma 30 fps gitu. Kalau biasanya itu saya pernah ngevideoin pakai IP13 itu, tapi ya pakai kamera utama. Malam-malam emang masih aman sih, naik motor gitu bener-bener gak goyang, terus gak ada noise juga. Tapi belum pernah kalau pakai 0,5. Jadi ini perdana ya, sekalian review juga. Walah macet bolo. Padahal ini KIK termasuk jalan rayanya itu lebar pol ya, tapi ya kalau keluar kerja pulang kerja bareng-bareng kayak gini ya tetap aja padat. Dan di kawasan KIK ini juga rawan laka ya bolo. Jadi lakanya itu bahkan rata-rata sampai serius, soalnya kan ya gimana, jalannya lebar, terus orang itu biasanya kadang suka seenaknya gitu naik motor. Mungkin ada yang buru-buru berangkat kerja, terus pulang itu udah capek, gak fokus. Kadang kita itu naik motor ngebut-ngebutan, ugal-ugalan itu yang bikin bahaya itu bukan buat kita tapi buat orang lain bolo. Jadi kalau motoran itu saya semakin berumur itu udah mikir-mikir kalau mau kebut-kebutan. Dulu pas masih zaman sekolah ya udah lost banget, gak mikir sama sekali. Tapi kalau sekarang itu ya mau ngebut bahkan dalam keadaan sepi pun mikir panjang gitu. Soalnya aku pernah sih pas ngebut tiba-tiba ada kucing lewat terus nabrak, kadang ada tikus lewat gitu kan, itu bisa mengagetkan gitu. Bahaya buat diri sendiri, terus kalau rame juga bahaya buat orang lain gitu. Kadang orang itu kan udah naik motor bener-bener hati-hati gitu, tapi malah ada aja apesnya gitu gara-gara orang lain. Kadang di kondisi mau nyabrang udah pakai lampu sen, udah tengok kanan kiri gitu, tapi ya namanya motor ngebut kan kita lihat itu masih dari jarak jauh gitu loh. Tapi namanya ngebut kan nyampe nya cepet gitu, kadang ditabrak gitu. Terus nanti disalahin katanya mau nyebrang nggak tengok kanan kiri, nggak lihat-lihat dulu. Padahal yang ngebut juga salah. Kalau mau ngebut itu harus lihat-lihat lah, kayak contohnya di Pantura gitu yang nggak ada pertigaannya, nggak ada akses keluar masuk, itu nggak apa-apa kalau mau ngebut. Pas pinggirannya sawah gitu kan nggak bakal ada gang, nggak bakal ada potensi motor keluar masuk, itu nggak apa-apa kalau mau ngebut, pasti aman lah. Ya paling mentok ada tikus lewat terus kalian kaget jatuh sendiri kan, ya itu resiko ditanggung sendiri. Yang penting kalau pas rame-rame kayak gini ya jangan ugal-ugalan, merugikan orang lain. Jadi yang tak pikirin kayak gitu etika berkendara.
untuk urusan kayak contoh hal-hal sepele, lawan arus gitu, itu kan juga bahaya bolo. Kayaknya kita gampang gitu ngelakuin kayak gitu kan, alah sepele, lawan arus tok kok gitu. Tapi kan itu bener-bener bikin ancaman buat si pengendara yang ada di depan kita gitu, yang ada di jalur bener. Bisa aja mereka kaget lihat kita atau oleng, bisa loh. Jadi kita itu gak kontak fisik dengan dia, tapi dia karena kaget jatuh, malah bisa aja jadi laka beruntun gitu. Nah itu kan bikin rugi. Aku kalau berkendara mikirnya kayak gitu sih, jadi lebih ke kasihan orang lain. Nah ini contoh di area kayak gini kan pinggirnya sawah gitu, nggak apa-apa kalau mau ngebut los. Jadi nggak bakal ada tiba-tiba motor dari samping terus keluar nyabrang, motor setan gitu kalau ada motor gaib. Nah ini jalur-jalur aman kayak gini buat ngebut. Nah kalau udah rame kayak gini ya dipelangin aja, jangan nekat. Nah ini kadang nah dari belakang, nah itu contohnya, astagfirullah. Nah itu kan membahayakan orang teman-teman. Nah itu soalnya apa, kalau kayak gitu kita itu bisa kaget. Jadi aku kasihannya kayak gitu, kalau mau nyalip-nyalip, mau bermanuver kanan kiri di area yang padat itu, akunya mah aman, tapi orang lain bisa kaget, bisa oleng, dan itu membahayakan. Oke, jadi gimana ini bolo-bolo hasil dari video kualitas iPhone 13 di kondisi malam hari ya. Ini sekitar jam 8:30 malam. Wah, gerimis ya, gerimis. Nah ini masuk kampung aja biar santai, soalnya kalau pulang kerja kayak gini pasti mampir ya. Mungkin bolo-bolo semua juga rata-rata kayak gitu, mampir beli es atau beli cemilan gitu. Namanya orang pulang kerja kan capek. Nah kalau capek itu ya enaknya jajan. Jadi gak apa-apa kalau kalian itu kerja terus self reward, apa ya, self reward self rewardnya itu buat jajan gitu, nyenengin diri sendiri lah. Itu gak masalah sih, yang penting masih di jalur halal, daripada duitnya buat jajan yang enggak kan. Aduh, ini kampung 1000 polisi tidur bolo. Di setiap berapa senti itu terdapat polisi tidur. Aku sebenarnya gak setuju sih sama polisi tidur yang ada di Indonesia ini, bener-bener bikin resah. Soalnya apa ya, kayak gak ada standarnya gitu loh. Harusnya kan dari pusat kan ya ada peraturannya gitu, setiap kampung atau apa mungkin setiap berapa meter, terus posisi polisi tidurnya tingginya berapa gitu, terus gunduknya itu jangan apa ya bahasanya ini, terlalu melentong loh, apa ya, terlalu melentong, jangan terlalu tinggi lah. Soalnya rata-rata polisi tidur itu malah bikin motor rusak bolo. Terus mungkin dari RT RW ada yang protes, nggak terima gitu. Mereka bilang ya kan banyak anak-anak main gitu. Loh, lah kan yuk logika lah, anak-anak mainnya itu di mana?
Kan aneh bro. Kalau anak-anak main itu ya jangan di tengah jalan. Udah tahu anak-anak main di tengah jalan, kan jalan buat orang lewat ya. Nah ini kayak gini ya, bocil-bocil naik sepeda di jalan raya, itu kan kalau kena apa-apa ya salah orang tuanya gitu loh. Tapi terkadang orang tuanya malah balik gak terima, nyalahin kita gitu sebagai pengendara motor. Itu menurutku aneh sih. Di kampung-kampung gitu, namanya kampung, jalan ya buat motor gitu, buat orang jalan kaki, buat motor gitu, tidak buat main. Apalagi buat main sepak bola gitu kan, kadang ada main bola di tengah jalan, kadang di perumahan gitu. Perumahan kan rata-rata masih keluarga baru ya, jadi anak-anaknya itu biasanya masih ya rata-rata bocil lah, SD gitu, TK. Nah itu kadang mainnya di tengah jalan, main bola, kadang main bulu tangkis atau apa ya. Itu sebenarnya nggak masalah sih, suka-suka mereka. Tapi kan ya setidaknya kalau tiba-tiba amit-amit ketabrak atau apa kan, sebagai orang tua harus sadar diri gitu loh. Oh iya, anakku main bola kok di tengah jalan gitu. Berarti kan salah mereka kalau ditabrak, bukan salah si pengendaranya. Nah terus dikasih polisi tidur sebagai solusi. Padahal polisi tidur itu bisa bikin motor rusak, part-partnya itu terguncang semua, bisa bikin perut sakit juga. Jujur loh, bolo-bolo juga mungkin ngerasain kalau lewat polisi tidur kan pasti kadang badannya sakit gitu, apalagi yang gede-gede gitu. Nah itu buat gak nyaman ya, bisa dikondisikan lah, terutama buat anak-anak yang ada di kampung-kampung, di perkampungan, di perumahan. Itu kalau bisa dikondisikan. Nah ini contoh kayak gini kan bahaya gitu loh. Bau nasi goreng sangat mantap. Ini jalan ini ya bolo, kalau hujan, musim hujan bener-bener hujan deras terus berhari-hari itu bisa sampai banjir 2 hari 3 hari itu gak surut-surut. Ini area belakang pasar pagi Kaliwungu Kendal. Kalau pas banjir itu bener-bener nggak bisa dilewatin sama sekali, bahkan sampai berhari-hari. Ya itulah kenapa aku sama istri lebih memilih beli perumahan di daerah Jabal, karena di sana itu dataran tinggi. Jadi untuk bolo-bolo semua juga tak saranin kalau mau beli rumah itu mending di dataran tinggi. Itu bagi bolo-bolo yang di daerah pesisir ya, soalnya pantai itu ya itu pasti sih dalam mungkin berpuluh tahun ke depan atau beratus tahun ke depan itu pasti akan naik gitu bolo. Kalau nggak naik ya tanahnya yang ada di pesisir itu bakal ambles, terus terjadi rob. Ya kalau udah rob, kalau robnya musiman sih masih nggak masalah ya, tapi kalau udah rob berhari-hari sampai keterusan kan rugi gitu loh. Beli rumah mahal-mahal, beli tanah mahal-mahal. Ya kayak contohnya di daerah Demak itu kan kasihan penduduknya. Di sana itu bener-bener tanahnya setiap tahun itu terus ambles ya, semakin ke dalam gitu. Jadi udah banyak perkampungan, bahkan desa mungkin. Aku ya
lebih tepatnya gak tahu sih, soalnya belum pernah kesana langsung, cuma lihat-lihat di YouTube gitu. Itu bener-bener kayak apa ya, perkampungan di tengah lautan gitu, udah terisolasi, gak ada yang ninggalin, kan itu kasihan. Nah jadi kalau di tempat-tempat contohnya kayak gitu ya, kalau kalian mau beli rumah, mungkin untuk kalian tempati sampai tua meninggal gak masalah, tapi untuk anak cucu kalian ya kayaknya kasihan sih. Lebih aman itu beli di perumahan yang dataran tinggi. Oke, tak beli es teh dulu bolo. Ini udah mau nyampe rumah ya. Mas-mas cilor maklor. Wait, aku satu bun. Aku satu. Dua. Mbak kale melate. Oke bolo, cukup sekian ya video review motovlog di malam hari. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Apakah layak atau tidak untuk mengambil video pada malam hari memakai HP dalam kondisi naik motor di mode 0,5? Wah ini bener-bener komplit ya. Padahal 0,5 sendiri itu kalau malam biasanya udah parah banget. Walaupun kita jalan ya, itu udah goyang parah sih. Apalagi ini naik motor ya. Semoga hasilnya agak burik-burik amat. Oke, tetap support terus channel Izan Firdaus Family. Di channel saya ini ya merupakan channel keluarga sih, jadi kontennya random. Jadi buat teman-teman yang mau subscribe, bolo-bolo yang mau subscribe ya, mungkin kalian semua gabut atau apa pengen tontonan yang ya sedikit unik dan anti mainstream. Soalnya kan rata-rata kalau YouTuber itu kan mereka fokus di satu topik gitu, di satu konten. Ya kalau saya ya sesuka hati lah, yang penting konsisten. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.